Halo guys, welcome back channel ini, my name is Lix. Jadi kemarin ada yang request buat aku bahas teori dari 3 MV Dreamcatcher yang saling berhubungan, Scream, Boba, sama Odd Eye. Iya, 3 MV ini merupakan trilogi yang menceritakan satu cerita yang nyambung. Trilogi ini sering dinamakan sebagai Dystopia Trilogy. Dystopia sendiri artinya menggambarkan sebuah tempat yang berbanding terbalik dengan utopia. Kalau utopia merupakan tempat suatu masyarakat yang ideal tanpa kejahatan ataupun kemiskinan, seperti dunia idaman, kebalikannya distopia merupakan tempat suatu komunitas atau masyarakat yang tidak didambakan atau terkesan menakutkan, seperti tempat yang tidak baik. Timeline distopia trilogi ini diawali dari Scream, lalu Boba, dan terakhir Odd Eye. Dan karena kita bakalan bahas 3 MV, video teori distopia ini juga aku pecah jadi 3 part dan masing-masing part bahas 1 MV. Sebelum mulai jangan lupa subscribe ke channel ini buat kalian semua yang belum subscribe dan suka dengan teori-teori seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Kalau udah, mari kita masuk ke teori distopia part 1 Scream hari ini. Part 1, mari kita membahas tentang MV Scream. Atau lebih tepatnya membahas bagaimana Gahyeon bisa mengacaukan semuanya. Iya, di dalam MV ini bisa dibilang Gahyeon memainkan peran yang cukup penting untuk alur ceritanya. Dengan lirisnya lagu pertama dari album mereka Dystopia, The Tree of Language, mereka membuka alur cerita yang sama sekali baru di luar seri Nightmare yang juga merupakan teori dari kumpulan MV Dreamcatcher sebelumnya. Jadi MV Scream ini adalah awal baru untuk album Dystopia yang sama sekali tidak berhubungan dengan MV Dreamcatcher sebelumnya. Dalam alur cerita Nightmare sebelumnya, Yoo-hyun adalah peran utamanya. Dia yang membunuh laba-laba di Fly High, membuat orang-orang terkutuk dan akhirnya jatuh di kegelapan. Lalu lanjutan ceritanya di MV You and I dan Deja Vu juga masih Yoo-hyun menjadi peran utamanya. Tapi di trilogi Dystopia kali ini, kelihatannya Gahyeon adalah orang yang menjadi fokus utamanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang peran Gahyeon di story ini, mari kita lihat dulu dunia di MV ini. Dunia yang kita lihat di MV ini disetting dengan set yang sangat berbeda, tidak seperti apapun yang pernah dibuat Dreamcatcher sebelumnya. Sementara beberapa MV memiliki latar fantasi yang cenderung ke horror atau thriller, ala-ala Dreamcatcher. Scream sendiri menggunakan setting yang menekankan ke arah dark fantasi atau fantasi yang suram. Dalam teori Nightmare, meskipun mereka terlihat melakukan ritual dan mencoba-coba sihir, mereka tidak pernah benar-benar disebut penyihir. Mereka adalah gadis-gadis yang dikutuk oleh kekuatan gelap dan sebagainya. Tapi di MV Scream, mereka kali ini memerankan penyihir yang asli. Mereka adalah lingkaran penyihir yang nyata. Mereka tidak hanya menggunakan jubah yang serasi seperti penyihir, karena kali ini Siyeon dan Yoo-hyun benar-benar mengeluarkan sihir dari tubuh mereka. Jiu juga di sini memiliki hubungan yang kuat dengan yang disebut-sebut The Tree of Language, pohon yang muncul di seluruh video. Di beberapa adegan, dia juga terlihat di dalam sebuah kuil yang mungkin mewakili penggambaran bagian dalam pohon ini sendiri. Mengingat Jiu adalah leader asli dari Dreamcatcher di kehidupan nyata, mungkin dia di sini adalah penjaga pohon yang mengumpulkan sekutu untuk membantunya melindungi The Tree of Language. Sehingga akhirnya dia membentuk Dreamcatcher. Benernya kalau kita lihat ke teaser album story yang udah lama banget diupload, kita bisa melihat dua cewek di sisi berlawanan dari pohon. Satu cewek berambut putih yang nanti bakalan kita bahas lagi identitasnya siapa, dan satu lagi cewek berambut hitam yang dipercaya sebagai Jiu. Bagaimanapun pohon ini jelas merupakan bagian yang sangat penting dari dunia mereka dan mungkin menjadi sumber kekuatan mereka. Namun selain itu pohon ini juga terkait dengan the power of words and language, kekuatan kata dan bahasa. Jiu juga pernah mengatakan di V-Live, ketika orang mengatakan hal baik, pohon itu menghasilkan buah putih, tapi ketika mereka mengatakan hal-hal buruk, itu menghasilkan buah hitam. Mungkin pohon ini sebenarnya menyimpan arsip kuno dari setiap peristiwa dalam sejarah, atau memiliki pengaruh besar atas semua orang
dan kehadirannya adalah yang menjaga perdamaian dan keseimbangan di dunia. Dan Jiyu sebagai roh penjaga pohon, ia membantu pohon ini untuk menghasilkan buah kebaikan, kebajikan, dan cahaya. Juga melindungi keseimbangan dengan tetap menghasilkan buah kejahatan, negativitas, rasa sakit, dan kegelapan. Hal pertama yang bisa kita lihat di MV ini adalah tulisan ini. Suatu hari tiba-tiba cahaya tidak lagi datang, orang-orang lupa bagaimana cara mengatakan hal-hal yang baik. Ini berarti sebuah bencana telah terjadi yang mempengaruhi kekuatan pohon bahasa, mengganggu keseimbangan dan mengubah dunia ini menjadi distopia, di mana orang-orang mulai menyebarkan kata-kata kebencian kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan penyebab dari semua ini adalah Gahyeon, fokus utama di MV ini. Tapi kenapa dan bagaimana? Ayo kita bahas. Pas mereka awal ngerilis teaser album Story Dystopia, kita diberi cerita sekilas tentang Dystopia Trilogy. Kita melihat seorang gadis kecil yang lagi membaca sebuah buku. Mungkin buku ini mengandung kekuatan dan pengaruh yang besar karena kata-kata yang tertulis di dalamnya. Namun kita kemudian melihat kegelapan di dalam buku mulai mengalir keluar dan menguras kehidupan gadis itu. Akhirnya dia mati, tapi apa yang terjadi di teaser, kelihatannya dia bereinkarnasi atau dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Dan mulai dari bagian ini kita sebut dia roh jahat aja biar gampang. Mungkin buku ini dari awal tidak boleh dibuka karena konten di dalamnya bisa lepas ke dunia dan merusak orang-orang. Mungkin buku ini semacam kotak Pandora. Banyak orang yang berteori kalau roh jahat ini adalah Handong. Karena dia tidak hadir selama video, dia lagi hiatus waktu itu. Tapi kemungkinan besar enggak, karena Handong sebenarnya ada di video ini. Ada satu penari yang memakai topeng dan menari bersama Dreamcatcher. Yang jelas itu dimaksudkan untuk Handong ketika ia kembali dari hiatus. Ya, kita juga bisa berteori Handong sebagai evil spirit yang mungkin menyembunyikan identitasnya dan membaur di antara para penjaga pohon. Tapi bisa aja dia akan diberikan peran lain saat kembali dari hiatus nanti. Jadi untuk teori di part 1 ini, anggap aja roh jahat ini orang lain. Kita melihat cewek ini bersama Dreamcatcher dan mereka semua tampak sedih ketika dia meninggal. Di scene berikutnya kita melihat Jiyu dan Yuhyun di salju. Salju sendiri sering dijadikan simbol untuk melambangkan kematian. Juga ada adegan Suwa dalam sebuah black dress dan membawa payung. Ini menunjukkan mereka semua berduka atas kematian gadis ini. Namun kelihatannya Gahyeon yang paling tidak bisa menerima kematiannya. Dia tidak mau menerima semua kenyataan bahwa cewek itu telah mati. Dia ingin menghidupkannya kembali. Ini membuatnya mulai terpengaruh bisikan roh jahat yang perlahan-lahan menariknya ke The Tree of Language. Jiyu bisa merasakan bahwa sesuatu yang jahat telah bangun dan mencoba untuk menghentikan Gahyeon. Tapi seperti yang kita lihat sendiri, dia terlambat. Ketika Gahyeon mencapai puncak pohon, dia menemukan kristal bercahaya dengan simbol aneh dan kabut ungu yang mengelilinginya. Ini menggambarkan jantung pohon dan sumber kekuatannya. Mungkin Gahyeon yang terpengaruh dengan roh jahat berpikir bahwa ia bisa menghidupkan cewek ini lagi, walau ternyata itu mustahil. Dan saat Gahyeon menyentuhnya, kristal ini hancur dan saat itulah semuanya mulai kacau. Bagian dalam tempel melambangkan bagian dalam pohon yang berubah menjadi merah, artinya mulai rusak oleh pengaruh roh. Api ungu yang mengelilingi Jiyu, yang mewakili kekuatan pohon, juga berwarna merah. Dan semburan merah sihir terlihat keluar dari pohon. Hal ini bahkan tercermin dalam dance-nya, di mana Dreamcatcher menari di ruangan dengan lampu berwarna merah. Dan di chorus kedua, Gahyeon berdiri di tengah sementara semua member menunjuk ke arah dia. Lalu ada adegan Suwa yang berlari di lorong sambil dikejar bayangan gelap. Ini adalah hasil dari pohon yang dirusak oleh kejahatan, dan sekarang menyebar untuk merusak Dreamcatcher. Suwa berusaha melawan tapi tentu aja jelas dia kalah. Yuhyun yang juga merasakan bahaya mencoba mencari teman-temannya. Saat kegelapan menyebar ke cewek-cewek ini, ingatan mereka juga terpengaruh. Ada scene Gahyeon dan Dami dengan warna black and white. Ini adalah kenangan palsu yang ditanamkan roh jahat ke dalam pikiran mereka. Gahyeon palsu menyebarkan kata-kata menyakitkan, dan Dami palsu menyebarkan kebohongan. Hal ini menyebabkan Dreamcatcher saling berpencar atau berpisah. Jiyu terjebak di The Tree of Language.
Dami merasa dihianati dan balik menyerang teman-temannya, dan Sua pergi berperang. Gahyeon merasa sangat bersalah akan semua ini. Handong menghilang terbukti dari topengnya yang tertinggal di tanah. Semuanya kacau, tapi tetap aja masih ada harapan. Siyeon dan Yuhyun sadar bahwa ingatan mereka salah dan telah dipengaruhi oleh roh jahat. Jadi mereka masing-masing mencari jawaban mereka sendiri. Siyeon mencari melalui kabut tebal adalah simbol dari pencariannya melalui ingatannya sendiri, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sementara Yuhyun hanya ingin bersatu kembali dengan anggota lainnya. Dan bersambung. Inilah semua yang bisa aku bahas kali ini, baru part 1, udah segini banyak yang bisa kita bahas. Skrip teori kali ini juga lebih panjang dari biasanya, tanganku sampai merah pas tulis, dan agak lama juga bikinnya. Karena aku gak begitu tahu tentang Dreamcatcher dan harus belajar dulu. So I hope you enjoy this theory. Makasih juga yang kemarin udah request untuk teori ini. Part 2 nya bersambung ke MV Boca dan videonya bakal aku upload secepatnya. Jangan lupa subscribe YouTube Lixagon dan follow TikTok @Lixagon. Thanks for watching and see you next time. Bye.